Nomor 1. Untuk mendapatkan nilai dari lawan dalam permainan tenis lapangan, salah satunya harus melakukan berbagai macam pukulan agar variasi serangan tidak terbaca oleh lawan. Contoh pukulan ground stroke sering digunakan pemain dalam melakukan pukulan serangan. Teknik yang benar dalam melakukan ground stroke ditunjukkan dengan A. Melakukan pukulan saat bola berada di udara dengan cepat. B. Melakukan pukulan segera sesaat bola memantul dari tanah. C. Melakukan pukulan sebelum bola memantul dari tanah. D. Melakukan pukulan saat bola memantul dan melewati badan. E. Melakukan pukulan saat bola tepat berada pada posisi di atas net. Jawaban B. Melakukan pukulan segera sesaat bola memantul dari tanah. Pembahasan ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. 2. Dalam teori Gallagher membagi 4 tahap pada perkembangan gerak pada manusia. Salah satu contoh tahap perkembangannya adalah tahap terhadap gerakan kasar, adalah kemampuan gerakan tubuh dalam menggunakan otot-otot besar dalam melakukan suatu gerakan. Berdasarkan uraian yang sesuai dengan menggambarkan tahap gerakan kasar pada peserta didik kelas 1 sekolah dasar adalah A. Menyisipkan tali di bagian belakang celana untuk bermain. B. Mengikatkan kembali tali yang terlepas dari ikatan sepatu. C. Membereskan buku pelajaran di tas sekolah masing-masing. D. Berjalan di garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. E. Memindahkan condet sesuai dengan bentuk dan warnanya. Jawaban D. Berjalan di garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. Ini sesuai dengan materi di kelas 1 ya teman-teman. Gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Nah, di sini nampak berjalan di garis lurus dengan membawa buku di atas kepala. Berjalan ke depan ya teman-teman. 3. Guru penting untuk menyarankan strategi yang tepat dalam mempelajari konten atau isi materi dari sumber yang tersedia. Dengan kata lain, bantulah siswa belajar. Bagaimana belajar? Berikut ini manakah yang bukan contoh metode pemberian bimbingan belajar yang sesuai dengan uraian di atas? A. Dukungan peserta didik saat melakukan, dan lepaskanlah perlahan-lahan dukungan Anda setelah dia menguasai tugas atau konten. B. Model strategi pembelajaran yang bervariasi, misalnya mnemonik, pemetaan konsep, bermain peran, dan visualisasi. C. Biarkan peserta didik berkreasi dan dalam memilih materi dan cara belajar agar mendapatkan materi dan proses yang sesuai. D. Gunakan contoh dan contoh, misalnya membantu melihat apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. E. Sediakan studi kasus, gambar visual, analogi, dan metafora untuk membantu peserta didik terhubung dengan konsep baru. Nomor 4. Dalam teori yang dikemukakan oleh Gallagher, terdapat beberapa fase tahapan perkembangan gerak yang terjadi pada peserta didik. Salah satunya adalah tahapan gerakan refleksif. Pada gerakan refleksif ini dilakukan oleh peserta didik yang secara tanpa menyadari dalam melakukan gerakannya. Berdasarkan uraian di atas, manakah yang tidak sesuai dengan menggambarkan tahap gerakan refleksif pada peserta didik kelas 4 SD? A. Mengedipkan dan melayukan mata ketika menatap suatu benda. B. Peserta didik merasa lapar ketika memasuki waktu jam istirahat. C. Peserta didik berteduh menghindari terik panas sinar matahari. D. Melakukan gerakan tangkisan ketika menerima pukulan ke atas. E. Merasakan sakit pada anggota tubuh yang terkena benturan keras. Jawaban B. Peserta didik merasa lapar ketika memasuki waktu jam istirahat. Untuk option B ini tidak ya teman-teman, karena lapar ini bukan suatu gerakan refleks. Karena yang diminta dari soal juga bukan. 5. Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui gerak sebagai medianya. Tingkat keaktifan gerak peserta didik akan berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani dan tentunya juga berpengaruh pada derajat kesehatan. Berdasarkan
pernyataan di atas, tindakan apa yang paling sesuai dilakukan guru PJOK SD untuk mengetahui peningkatan kesegaran jasmani pada peserta didik? A. Melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI. B. Melakukan tes lari cepat dengan jarak 100 meter setiap awal semester. C. Melakukan tes melempar bola basket sejauh-jauhnya setiap akhir tahun. D. Melakukan tes lari dengan jarak 5.000 meter setiap awal tahun ajaran. E. Melakukan tes lari dengan jarak 10.000 meter setiap akhir semester. Jawaban A. Melakukan tes TKJI. Apa saja itu tes TKJI? Yang pertama ada lari 50 sampai 60 meter, kemudian ada pull up, dilanjut dengan sit up, vertical jump, lari 1000 sampai 1200 meter. Nah, ini harus sesuai urutan ya teman-teman, tidak boleh terbalik. Dan ini juga ada setiap ujian soal, ini muncul soal seperti ini, tes TKJI. 6. Olahraga untuk kesehatan adalah orang yang tidak kekurangan gerak, tetapi bukan pula pelaku olahraga berat. Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan kesehatan adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk keperluan pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang paling sesuai menggambarkan ciri-ciri olahraga untuk kesehatan? A. Gerakan kontinu, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilaksanakan 1 kali seminggu. B. Gerakan rumit, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilakukan 2 kali seminggu. C. Gerakan mudah, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilaksanakan 3-5 kali seminggu. D. Gerakan sukar, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilaksanakan 6 kali seminggu. E. Gerakan sulit, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilaksanakan 7 kali seminggu. Jawaban C. Gerakan mudah, intensitas submaksimal, homogen, menjangkau seluruh sendi, bebas stres dan dilaksanakan 3-5 kali seminggu. Pembahasan ciri olahraga kesehatan secara teknis atau fisiologis adalah gerakan yang mudah sehingga dapat diikuti oleh kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya atau bersifatnya massal atau banyak orang. Intensitas submaksimal dan homogen atau faktor keamanannya. Bukan gerakan-gerakan maksimal dan gerakannya eksplosif maksimal. 7. Seseorang yang mempunyai kelentukan bagus akan mampu merentangkan dengan luas otot dan persendiannya. Bagaimana cara melakukan latihan tungkai dan punggung? A. Berdiri mengangkang, cium lutut salah satu kaki dan tahan lebih kurang 30 detik. Setelah itu lakukan angkat pada kaki yang lainnya. B. Berdiri mengangkang, kedua tangan dirapatkan di atas kepala, tarik kedua tangan sampai kaki jinjit, tahan lebih kurang 30 detik. C. Berdiri kedua kaki dirapatkan kedua tangan di pinggang, putarlah pinggang ke samping kanan dan kiri secara bergantian. D. Berdiri dengan salah satu kaki diluruskan ke belakang, kedua tangan direntangkan, bungkukkan badan ke depan. E. Berdiri mengangkang, kedua tangan di pinggang, balikkan badan ke samping kiri dan kanan secara bergantian dan diulang-ulang gerakannya. Jawaban D. Berdiri dengan salah satu kaki diluruskan ke belakang, kedua tangan direntangkan, bungkukkan badan ke depan. Ini adalah sikap kapal terbang ya teman-teman. Satu kaki berdiri, kemudian kaki yang satu lagi ke belakang, tangan direntangkan, bungkukkan badan ke depan. 8. Permainan hijau hitam perlu menguasai keterampilan gerak dasar secara tahap demi tahap. Jika tidak, maka keterampilan gerak peserta akan dididik mendapatkan pembinaan gerak agar tidak akan terlambat. Berdasarkan di atas, tahapan manakah yang paling tepat menggambarkan belajar gerak? A. Masa sulit, B. Masa inovatif, C. Masa kreatif, D. Masa koordinasi, E. Masa kritis. Jawaban masa koordinasi. Koordinasi artinya gabungan beberapa gerakan. Di dalam
permainan hitam hijau itu ada gerakan diam atau berdiri, mendengarkan instruksi dari guru, kemudian berlari, kemudian ada meraih teman atau menangkap teman atau lawan di saat bermain. Nah, itu gabungan dari gerakan tersebut ya teman-teman, jadi bersifat koordinasi. 9. Pengejar pada permainan hitam hijau harus berlari cepat agar lawan tidak ditangkap, merupakan targetnya. Untuk menangkap lawan dengan menggunakan tangan, dengan memperbesar sudut lengan titik ditinjau dari biomekanik, yang paling tepat menggambarkan gerakan otot memperbesar sudut lengan ialah A. Abduksi, B. Adduksi, C. Ekstensi, D. Fleksi, E. Pronasi. Jawaban abduksi. Untuk pembahasan, pengertian dari abduksi adalah gerakan menjauhi dari titik tengah tubuh. Sementara untuk soal itu ada memperbesar sudut lengan titik ditinjau dari biomekanik. Jadi titik lengan diperbesar. Nah, abduksi ini otomatis akan menjauhi titik tengah tubuh. Jadi memperbesar sudut lengan akan memperjauhi dari tubuh kita. Sedangkan pengertian adduksi adalah gerakan otot yang mengarah ke titik tengah. Jadi dari mengembangkan tangan ke arah samping badan atau meluruskan tangan dari merentangkan tangan ke meluruskan tangan ke arah bawah. Jadi itu contoh adduksi. Fleksi gerakan mengurangi sudut antara dua tulang. Ekstensi gerakan menambah sudut antara dua tulang. Pronasi adalah posisi tidur atau berbaring tengkurap. Jadi sudah paham ya teman-teman abduksi. 10. Olahraga di Indonesia mengalami perubahan setelah penjajahan Jepang masuk ke Indonesia. Olahraga dari Jepang pun mulai dikenal dan mulai merambat ke seluruh wilayah Indonesia. Jepang kemudian memberikan pelatihan khusus kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Apa nama olahraga yang diberikan khusus kepada sekolah-sekolah di Indonesia? A. Taiso, sumo, judo, dan kendo. B. Taiso, berkuda, lari, dan kendo. C. Taiso, judo, lari, dan kendo. D. Taiso, karate, lari, dan kendo. E. Taiso, kyoreng, lari, dan kendo. Jawaban A. Taiso, sumo, judo, dan kendo. Apa itu Taiso? Taiso adalah senam dasar yang diperkenalkan pada masa penjajahan Jepang. Jadi senam dasar ya teman-teman. Kemudian kendo adalah suatu bela diri samurai yang pemberani dan loyal. Jadi menggunakan samurai. Kemudian ada yang ketiga judo dan yang keempat sumo. 11. Di lingkungan sekolah pada peserta didik bersosialisasi dengan teman, guru, dan karyawan sekolah. Pengetahuan peserta didik terhadap perannya dalam lingkungan bersosialisasi sangat penting. Ketidaktahuan terhadap peran dapat menimbulkan masalah sosial di sekolah. Manakah tindakan guru berikut yang tepat untuk mengantisipasi penyebab masalah sosial di sekolah? A. Menertibkan penggunaan seragam kelas agar mudah dikenali dari kelas mana dan para peserta didik berada. B. Guru berusaha mengelompokkan peserta didik berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, ras, dan kemampuan fisik. C. Guru mencatat adanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan kelas sosial, perbedaan ras, dan perbedaan kemampuan fisik. D. Guru mengamati sendiri dengan teliti dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan langsung memanggil peserta didik yang dicurigai untuk diperiksa. E. Guru selalu waspada pada gejala-gejala yang menyebabkan tidak harmonis dan langsung mengatasinya jika ada masalah. Jawaban E. Guru selalu waspada pada gejala-gejala yang menyebabkan tidak harmonis dan langsung mengatasinya jika ada masalah. Untuk option A, jelas tidak ya teman-teman. Tidak. Untuk seragam sekolah itu sama seluruhnya, bukan per kelas. Kemudian untuk option B, guru tidak boleh mengelompokkan jenis kelamin, sosial, dan ras. Yang bagian C juga sama. Yang bagian D itu lebih mengarah hampir sama dengan E, tapi lebih tepatnya E.
12. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi andalan guru di masa pandemi COVID-19. Perbedaan status sosial, ekonomi, dan penguasaan teknologi dan letak geografis tantangan tersendiri dalam menjalankan PJJ. Guru PJOK-SD tentunya harus selalu antisipatif dalam menjalankan pembelajaran. Terkait dengan uraian di atas, manakah langkah antisipasi yang paling sesuai di masa pandemi COVID-19? A. Memberikan materi dan tugas belajar kepada siswa dalam bentuk modul sederhana. B. Melakukan evaluasi belajar siswa secara daring berteknologi Google Form. C. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk pembelajaran daring. D. Memberi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk pembelajaran luring. E. Memberikan materi dan tugas belajar kepada siswa dalam LMS atau Learning Management System. Jawaban A. Memberikan materi dan tugas belajar kepada peserta didik atau siswa dalam bentuk modul sederhana. Kata kunci dari soal, bahwasanya ada perbedaan status sosial, ekonomi, penguasaan teknologi, dan letak geografis. Kemudian di sana ada nampak tantangan. Nah, tantangan ini akan mengacu kepada bagi peserta didik yang tidak ada, mungkin tidak ada HP dalam daring, tidak ada laptop, kemudian ada pun tidak menguasai, tidak punya paket, kemudian letak geografis itu mungkin peserta didiknya jauh, tidak mempunyai sinyal. Nah, ini lebih mengarah kepada peserta didik yang berkekurangan dalam segi sosial, ekonomi, teknologi, dan geografis. Di sini guru mengantisipasi dengan memberikan modul sederhana. Jadi dengan modul sederhana ini siswa dapat membaca materi, kemudian dapat membuat tugas dengan baik. Nah, untuk option B, melaksanakan evaluasi dengan daring menggunakan Google Form itu bukan kendala. Jika memang semuanya punya HP, tentu tidak jadi kendala ya teman-teman. Kemudian ada option C, membagi beberapa kelompok untuk pembelajaran daring. Ini juga jika tidak ada kendala dari segi status tadi, ekonomi, teknologi, dan geografis. Ya, semuanya bisa dilakukan belajar kelompok. Ini termasuk kepada teknologi. Tidak adanya teknologi. Kemudian yang option D, peserta didik beberapa kelompok untuk pembelajaran luring. Nah, kalau siswanya jauh, otomatis tidak bisa belajar kelompok secara luring karena akan susah untuk menemui teman-temannya. Kemudian option D, memberikan tugas lewat LMS, ini juga menggunakan teknologi. Sementara kata kuncinya tidak ada atau tantangan. 13. Sikap atau attitude, yaitu jumlah bentuk hasil belajar tersendiri yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai, kesediaan, dan tanggung jawab. Pengaruh sikap terhadap seseorang adalah adanya reaksi yang bersifat positif atau negatif kepada orang lain. Berdasarkan uraian di atas, manakah hasil belajar PJOK SD berikut yang termasuk dalam sikap positif? A. Karena tugas dari guru yang diberikan kepada cukup berat, dia menyerah. B. Peserta didik mampu mengendalikan emosi ketika diejek temannya. C. Disiplin adalah sikap yang penting dalam menyiapkan aturan. D. Peserta didik memiliki tanggung jawab tinggi, masih bertahan di kelas. E. Sopan santun merupakan sikap baik yang dijunjung tinggi di suku Jawa. Jawaban B. Peserta didik mampu mengendalikan emosi ketika diejek temannya. Nah, ini salah satu penilaian sikap dia ketika diejek, dia mampu menahan emosinya, tidak marah. Nah, di sanalah seorang guru melihat sikap dari peserta didik itu bagus. 14. Senam adalah gabungan dari 3 aspek. Salah satunya adalah gerakan cepat dan eksplosif yang merupakan gerakan umum yang dirangkai pada suatu garis lurus. Aspek apa yang dimaksud?
A. Akrobatik, B. Calisthenics, B. Tumbling, D. Swing, E. Spring. Jawaban A. Akrobatik. Coba kita bahas satu-satu karena ini bersifat bahasa luar. Akrobatik adalah penampilan luar biasa yang melibatkan keseimbangan, ketangkasan, dan koordinasi motorik. Ada melompat, ada berlari, ada banyak ya teman-teman. Hal ini dapat ditemukan pada banyak seni pertunjukan, acara olahraga, dan seni bela diri. Kemudian, pengertian dari calisthenics adalah latihan dengan memaksimalkan penggunaan berat tubuh kita sendiri dalam proses melatih otot. Ini contohnya gerakan pull up. Kemudian ada tumbling. Itu artinya jatuh. Swing artinya mengayun. Spring artinya salah satu contoh pola gerak dominan dalam senam lantai. Bisa seperti melompat dan meloncat. Jadi yang paling tepat adalah akrobatik. 15. Guru memberikan tugas gerak pada peserta didik berupa gerakan meroda. Apa jenis pola gerak dominan yang dapat dipilih oleh guru agar peserta didik mudah mempelajari gerakan meroda? A. Locomotion, B. Spring, C. Swing, D. Rotation, E. Landing. Jawaban D. Rotation. Ini kita coba lagi pengertiannya satu-satu. Locomotion artinya gerak, geraknya berpindah tempat. Spring yaitu melompat dan meloncat. Rotasi perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Landing atau melompat. Swing atau mengayun. Ini salah satunya adalah rotation. Ini sudah jelas ya teman-teman, rotation berputar. Sementara untuk meroda itu berputar. 16. Guru ingin mengajarkan gerakan loncat kangkang kepada peserta didik menggunakan pendekatan pola gerak dominan. Pendekatan tersebut diyakini pendekatan paling cocok dalam pembelajaran senam di sekolah. Pada saat melakukan gerakan loncat kangkang, jenis pola gerak dominan apa yang dilakukan oleh peserta didik? A. Locomotion, B. Spring, C. Swing, D. Rotation, E. Landing. Jawaban B. Spring. Adanya melompat dan meloncat. Ini sudah kita bahas tadi ya teman-teman. 17. Isu yang paling sering muncul dalam pembelajaran senam adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam menguasai gerakan senam, selalu takut melakukannya. Gerakan senam dianggap berbahaya. Oleh karena itu, pembelajaran melalui pendekatan pola gerak dominan diangkat dalam pembelajaran di sekolah dasar. Mengapa pendekatan tersebut cocok dilakukan dalam pembelajaran senam? A. Gerakan-gerakan dominan dalam senam dapat diajarkan melalui pola gerak dominan. B. Gerakan senam harus diajarkan sesuai dengan prinsip development appropriate practice. C. Senam perlu diajarkan melalui pola gerak tertentu yang mendasarnya. D. Pembelajaran melalui pola gerak dominan menuntut guru selalu mendampingi peserta didik. E. Pembelajaran pola gerak dominan mengajarkan senam dari mudah ke sulit sesuai kemampuan. Jawaban E. Pembelajaran pola gerak dominan mengajarkan senam dari mudah ke sulit sesuai kemampuannya. Memang ya teman-teman, untuk pembelajaran senam lantai ini rata-rata peserta didik takut karena takut jatuh, takut sakit, takut tidak mampu. Nah, dengan pola gerak dominan peserta didik melakukan gerak dasar dari senam kemudian menjadi peserta didik. Kemudian peserta didik dapat melakukan latihan gerak dari mudah ke sulit. Jika mereka sudah mampu, maka rasa takut untuk melakukan gerakan senam akan hilang. Contohnya handstand, meroda, dan kayang. Jadi satu-satu kita ajarkan kepada peserta didik dari gerakan yang mudah. Yang paling mudah yaitu seperti guling depan. Nah, dengan adanya guling depan, mereka mampu, maka kepercayaan dirinya menjadi ada, dan kemudian kita lanjut dengan
gerakan handstand, meroda, dan kayang, sehingga mereka tidak akan takut lagi dalam senam lantai. 18. Aktivitas gerak berirama tergolong dalam materi belajar yang sulit karena melibatkan keselarasan gerak dan irama. Berikut ini manakah yang merupakan dan melakukan perkenalan tahap awal terhadap aktivitas gerak berirama? A. Perkenalan irama dengan tepuk tangan, pantulan bola, pola langkah, dan tiruan nyanyian. B. Perkenalan gerakan dengan pola langkah dan tarian nyanyian menggunakan musik sederhana. E. Perkenalan lewat pola irama dengan tepuk tangan, pola langkah, dan pantulan bola untuk melatih manipulatif. D. Perkenalan irama dengan tepuk tangan, pola langkah, dan tarian sesuai ketuk musik. E. Perkenalan ketukan irama, pola langkah, dan rangkaian gerakan lanjutan sesuai dengan musik sederhana. Jawaban E. Perkenalan ketukan irama, pola langkah, rangkaian gerakan lanjutan sesuai dengan musik sederhana. Untuk senam irama, kita mulai dari yang termudah ya teman-teman. Kita bisa menggunakan ketukan irama dengan hitungan atau menggunakan tepukan. Kemudian pola langkahnya 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan, langkah ke kiri 2, 3. Itu selanjutnya. Nah, kemudian setelah mereka mampu menyesuaikan irama dengan pola langkah, dilanjutkan dengan musik. Nah, begitu ya teman-teman untuk memperkenalkan senam irama kepada peserta didik. Kalau langsung dengan musik lain, irama lain, gerakan lain. Jadi mereka kurang mampu dengan cepat menyesuaikan diri. Tapi kalau dengan perkenalan dulu, irama, pola langkah, rangkaian, dengan mudahnya peserta didik dapat merangkai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. 19. Menyelam adalah memasukkan tubuh di bawah permukaan air. Pada materi ini tidak sedikit peserta didik di sekolah dasar melakukannya. Aktivitas lomba berikut yang paling tepat dan menyenangkan untuk melatih kemampuan menyelam peserta didik adalah A. Menahan nafas di dalam air, B. Memasukkan bola ke dalam air, C. Meluncur ke tengah kolam, D. Menyelam sejauh-jauhnya, E. Mengambil koin di dasar kolam. Jawaban E. Mengambil koin di dasar kolam. Peserta didik pada umumnya senang dengan bermain, apalagi bermain di dalam air. Kalaupun tidak ada permainan, mereka senang bermain di air. Nah, dengan adanya permainan mengambil koin di dasar kolam, maka mereka tanpa sengaja akan menahan nafas karena tujuan mereka adalah mendapatkan koin untuk pertama kalinya dan menjadi pemenang. Nah, di sana secara tidak langsung pembelajaran kita menjadi tercapai. Nah, siswa tidak merasakan takut dan tidak merasakan bosan. Itu ya teman-teman. 20. Apakah manfaat daya tahan jantung atau kardiorespiratori dalam kehidupan sehari-hari? A. Dapat beraktivitas dalam waktu lama tanpa kelelahan yang berarti. B. Dapat gerak lincah ke berbagai arah tanpa menemui hambatan. C. Merespon dengan cepat dalam gerak saat mendekatkan rangsangan. Dia dapat dengan cepat menyesuaikan diri pada kondisi lingkungan yang baru. E. Melakukan aktivitas gerak dalam waktu yang berdurasi lama. Jawaban A. Dapat beraktivitas dalam waktu lama tanpa kelelahan yang berarti. Untuk pengertian dari daya tahan itu sendiri adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Daya tahan sangat erat kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari manusia dalam melakukan pekerjaan maupun bergerak. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau daya tahan tubuh dan daya tahan jantung kita baik, maka kita tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Misalnya mungkin dalam
menyapu saja, menyapu rumah. Jika daya tahan kita lemah, maka sebentar kita akan merasakan kelelahan. Namun jika daya tahan tubuh kita bagus dengan menyapu, kemudian memasak, kemudian berolahraga tanpa merasakan kelelahan. Jadi aktivitas seluruh yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, karena soalnya bersifat narasi, mungkin saya ada kekeliruan dalam menjawab jawabannya atau kunci jawaban. Mohon koreksinya ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.